Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dharma Ridik. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, Om Umar Rizky. Cara merawat pastol biar jos. Nah, ini agak menarik. Jadi Om, kita akan bahas sedikit nih untuk cara merawat pastol biar jos. Jadi pastol itu adalah lepas trotol. Nah, itu kita akan bahas-bahas sedikit untuk yang punya murai batu lepas trotol atau pastol. Oke. Nah, di sini Om, untuk merawat pastol untuk murai batu yang kita siapkan untuk kita konteskan atau kita buat menjadi burung murai batu kompetisi. Nah, itu beda Om sama burung-burung murai batu yang kita buat untuk rumahan. Nah, hari ini beberapa pemain murai batu beranggapan bahwasannya murai batunya dirawat untuk kontes, padahal itu dia merawat murai batu itu untuk rumahan. Beda Om, beda Om. Nah, jadi banyak beda untuk murai batu yang untuk pastol yang untuk dirawat khusus untuk kontes dan untuk rumahan. Itu beda Om, tapi kita nggak bahas yang rumahan, kita bahas untuk kontes. Nah, cara merawat pastol biar jos untuk kontes, kita konteskan kan. Nah, jadi Om, itu beda untuk yang kontes sama di rumah. Nah, yang pertama untuk Om Umar Rizky. Nah, yang pertama adalah pengenalan pastol terhadap extra pudding Om. Itu yang pertama Om. Pengenalan Om ya. Tahapnya kita bilang nih seperti pengenalan perawatan lah. Jadi pengenalan extra pudding Om. Nah, jadi pastol itu dikenalin semua extra pudding Om. Jadi dari jangkrik, keroto, ulat Hongkong, mau pakai ulat kandang boleh, mau pakai ulat bambu boleh, mau pakai ulat pisang boleh, mau pakai orong-orong boleh, mau pakai limpan boleh, mau pakai apa gitu ya, gupi boleh Om. Nah, kita akan memberi pengenalan extra pudding nama itu Om. Artinya apa? Kita mengenalkan semua extra pudding kepada murai batu pastol kita Om. Artinya apa? Kita melihat karakter extra pudding apa yang paling disukai oleh murai batu pastol kita Om. Karena beda-beda tuh Om. Ya pasti ini si Om kan tahu yang mana dia. Dia lebih suka ulat kandang kah, ulat Hongkong kah, atau kroto kah. Nah, itu akan terlihat dengan karakter pengenalan dari extra pudding Om. Nah, pengenalan extra pudding Om. Yang kedua Om, pengenalan keramba Om. Nah, keramba mandi itu dikenalin, dia dimasukin ke keramba, dikeluarin. Nah, itu juga perlu Om. Dan selanjutnya Om, yang ketiga itu pengenalan umbaran Om. Nah, jadi burung murai batu pastol tadi itu dimasukin ke dalam umbaran, dikenalin dengan umbaran, dengan tidak diusir, dia biar dia terbang aja. Nah, dibiasakan dengan keadaan umbaran Om. Nah, pengenalan edukasi lah. Nah, edukasi kan. Jadi udah ada edukasi tentang extra pudding, edukasi keramba, edukasi tentang umbaran, edukasi tentang keramaian dulu Om. Nah, jadi pengenalan keramaian Om. Yang keempat Om, pengenalan dengan keramaian Om. Artinya pastol itu dibiasakan di tempat-tempat yang hiruk-pikuk. Tempat-tempat lapangan lomba kontes kita bawa, tapi jangan kita gantung Om. Karena saya salah satu yang nggak begitu suka melombakan murai batu pastol Om. Kenapa Om? Kasihan Om. Tapi kecuali kalau memang itu kelas pastol, jadi murai batu pastol berkompetisi dengan pastol, oke lah, maklum kita kan. Tapi hari ini murai batu mania juga kadang-kadang pastol digantang dengan burung-burung murai batu yang mapan atau yang udah berumur, artinya kasihan. Nah, kita bilang nggak tahu ya tahu juga kan, nggak mungkin juga nggak tahu kan. Kita bilang dia nggak paham juga ada, tapi dia gantang juga dekat murai-murai batu yang udah mapan, yang udah gacor, yang memang udah luar biasa. Bahkan memang kadang-kadang memang murai batu yang udah juara digantung pastol sampingnya, ya kasihan kan pastol tersebut. Nah, jadi kita juga harus paham tuh, jangan main asal gantung ya. Memang burung nggak mati Om, nggak sampai balik kaki ke atas, tapi masalahnya mentalnya ngedrop parah itu. Jadi saran saya mending pastol, kalau memang mau main ya kelas pastol. Mungkin itu saya beranilah, saya memberikan apresiasi kan, berkarir dengan pastol juga, oke. Nah, jadi kita bahas apa ya?
Yang keempat tadi ada pengenalan umbaran Jadi keempat ada yang 5 itu pengenalan lapangan lomba keramaian tadi kan, keramaian udah. Yang kelima tadi udah pengenalan keramaian, keempat dah. Terus pengenalan lapangan lomba Pengenalan lapangan lomba itu kita bawa murai batu itu di lapangan lomba. Kalau memang bisa digantangkan dengan kelas pastol. Atau diablak aja dia agak jauh, biarkan dia mentalnya berani Nah gitu jadi ada extra poding, ada pengenalan extra poding, pengenalan keramba, pengenalan umbaran, pengenalan keramaian, pengenalan lapangan lomba Nah terus yang kena perawatan sesudah kita bawa ke tempat keramaian, usahakan burung itu dimandikan, dikasih tenang. Nah dan terakhir pastol jangan terlalu dekat sama murai batu mapan, burung-burung masteran yang terlalu superior, terlalu gacor. Jadi dia dimaster dengan tidak terlalu dekat dengan burung-burung yang seperti itu yang murai batu mapan dan masteran yang terlalu gacor. Itu akan membuat pastol akan ngedrop. Jadi gitu Umar Rizky, lebih kurang diberikan pengenalan dulu Jadi saran saya itu belum dirawat dulu. Nah untuk masteran nah termasuk sesi masteran untuk pastol Saran saya pastol tuh dimaster dengan burung-burung yang banyak lagunya Jangan satu lagu Usahakan pastol disetegaskan dimaster dengan masteran, mau elektrik, mau MP3, mau suara burung hidup dengan burung-burung yang banyak lagu. Contohnya apa Misalkan dia pakai cucak cungkok, misalkan dia pakai wambi, misalkan dia pakai black strut boleh, konin boleh, songko ontong tuh boleh. Yang burung-burung yang lagunya banyak biarkan masterkan dulu. Saya ya kira-kira sekali mabung dari pastol tuh masterkan itu dulu Yang kedua terus baru master ke season burung tembakan. Itu lebih cocok menurut saya ketimbang kita langsung gas dengan cililin, lovebird, cucak jenggot, kapas tembak, lagu-lagu yang satu lagu yang monoton tuh. Jadi saran saya untuk masteran pastol gunakan masteran burung-burung murai batu yang lagunya banyak, variatif. Nah itu untuk masteran. Yang terakhir Umar Rizky, usahakan pastol burung dirawat dengan settingan rendah Kenapa Nah kadang-kadang orang kan dirawat dengan settingan tinggi. Ada satu artikel atau youtuber itu pasti lah, dia memberikan burung tuh biar gacor dikasih ulat kandang full, extra puding ulat Hongkong yang full. Ya burungnya gacor, tapi ya saya nggak begitu sepakat maksudnya gitu Jadi saran saya untuk Umar Rizky, usahakan pastolnya biar kedepannya jos bisa bagus di depan kedepannya setting rendah aja Nah maksudnya gimana Settingnya segini kalau memang dia burung tuh setting rendah, misalnya gini, ada yang burung tuh kalau memang kadang-kadang badannya kecil, itu jangkriknya cukup 3 misalnya, 1 jangkriknya, tambah ulat Hongkong 1, tambah kroto 1 sendok jadi agregatnya dapat semua gitu. Nah kalau badannya agak besar itu buat ulat jangkriknya 3, ulat Hongkongnya nanti 3, kroto 1 sendok pagi sore Nah jadi itu akan membuat vitamin-vitamin dari 3 unsur itu akan lebih bagus Nah gunakan cacing misalnya Senin Kamis, itu dilihat juga karakter murai batu kita kondisi di tempat tinggal kadang-kadang nggak bisa sama. Jadi ada beberapa karakter memang daerahnya panas Nah karakter suatu daerah panas, misalnya kayak di daerah A misalnya itu lebih dominan panas, jadi jangan gunakan terlalu banyak ulat Hongkong gunakan kroto dan cacing dan jangkrik misalnya. Nah ada satu daerah tuh memang daerah dingin, nah dia harus menggunakan settingan untuk pastolnya itu kebanyakan di agregat di ulat Hongkong atau ulat kandang, karena kan kondisinya juga dingin kan, jam 11 jam 12 masih dingin di daerah itu. Jadi itu juga mempengaruhi settingan terhadap murai batu. Itu Umar Rizky. Ya lebih kurang mohon maaf ya, itu sebatas sharing-sharing kita. Jadi memang kata kuncinya
murai batu pastol itu memang harus dirawat, diperlakukan, dikenalkan dengan keadaan hirup-hirup, keadaan lapangan yang lomba yang memang keramaiannya, dengan banyaknya burung-burung murai batu yang berkompetisi, itu akan mempengaruhi mental faktor murai batu pastol ke depannya, Om. Oke, Om Umar Rizky, kalau ada yang kurang jelas, kita chatting lagi, Om, di kolom komentar. Oke, untuk sahabat kecamania murai batu, mungkin segitu dulu dari saya, Dharma Ridik. Yang pasti, rawatlah pastol itu dengan sepenuh hati. Oke, biar hasilnya maksimal. Oke, lebih kurang mohon maaf. Itu dulu dari saya. Salam murai batu mania Indonesia. Pahami karakter, berani otatik settingan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.